Halo GID, seperti biasa sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Kita bacain novel Martial Back chapter 58-16. Di sini diceritakan kekosongan itu sunyi dan domain besar yang dulu makmur sekarang sunyi senyap. Awalnya seharusnya ada beberapa dunia semesta di kekosongan terdekat. Tetapi ketika pasukan klan tinta menyerbu, dunia semesta itu telah dihancurkan dan berubah menjadi benua terapung. Selama bertahun-tahun, selain beberapa klan tinta yang sesekali datang untuk menyelidiki situasi, tidak ada yang lain yang datang. Bahkan klan tinta yang datang untuk menyelidiki situasi tidak mau tinggal lama di sini. Wilayah kabut angin. Setelah pertempuran dahsyat di wilayah spesial 2 Mas Ras Manusia Orde ke-9 yang tersisa telah ditempatkan di sini selama lebih dari 5.000 tahun. Di depan Gyo dan Woking ada lengan luar biasa yang sepertinya menopang langit. Dengan ini memanjang dari wilayah spesial dan menembus penghalang antara dua domain besar, menciptakan lorong yang menghubungkan dua domain besar. Melalui saluran inilah pasukan klan tinta mampu melewati pertahanan ras manusia dan menyerang 3.000 dunia. Itu juga dari saat lengan ini menembus dua domain besar bahwa 3.000 dunia benar-benar jatuh. Pada saat ini rantai tebal teknik rahasia melilit lengan mengikatnya dengan kuat. Ini adalah teknik rahasia dari 2 Mas Ras Manusia Orde ke-9 yang digunakan untuk membatasi kebebasan dewa spiritual raksasa tinta di wilayah spesial. Dalam hal kekuatan saja, dewa spiritual raksasa tinta secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh 2 Master Orde ke-9. Tetapi setelah pertempuran besar tahun itu, dewa spiritual raksasa ini telah menderita luka berat. Selain itu, lengannya telah menembus besar, membuatnya sulit untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Kedua Orde ke-9 memang bukan lawan dari dewa spiritual raksasa tinta, tetapi mereka dapat bertarung satu sama lain sedemikian rupa dengan pesimis bahwa pihak lain terluka parah. Menahan salah satu lengannya dan mencegahnya keluar sudah cukup, namun seiring berjalannya waktu, bahkan ikatan sederhana seperti itu tampak agak sulit. Ribuan tahun telah berlalu dan kekuatan dewa spiritual raksasa tinta hampir sepenuhnya pulih. Kedua Mas Ras Manusia Orde ke-9 dapat dengan jelas merasakan bahwa kesulitan menahannya menjadi lebih besar. Hampir 100 tahun yang lalu, pemberontakan pihak lain hampir membuat dewa spiritual raksasa tinta ini melarikan diri. Mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan dewa spiritual raksasa tinta ini melarikan diri dengan mudah. Berada di sini, mereka hampir terisolasi dari dunia luar. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada ras manusia. Mereka juga tidak tahu seperti apa situasi jika di 3.000 dunia, atau apakah ras manusia baik-baik saja. Dunia sepertinya telah melupakan mereka. Penyiksaan soliter semacam ini jauh melebihi tekanan yang diberikan dewa spiritual raksasa tinta kepada mereka. Selama bertahun-tahun, Yangke telah mengunjungi mereka 2 kali dan memberitahu mereka tentang situasi ras manusia, tetapi setelah 2 kunjungan itu, mereka tidak pernah melihat Yangke lagi. Selama pertempuran besar di wilayah spesial, hampir semua Master Orde ke-9 veteran ras manusia telah dimusnahkan. Hanya menyisakan mereka berdua yang masih hidup. Mereka yang meninggal sudah pergi, tetapi mereka yang selamat harus memikul lebih banyak. Sumber daya yang diberikan Yangke kepada mereka saat itu hampir habis, jadi sekarang mereka hanya bisa mengurangi konsumsi kekuatan mereka sebanyak mungkin untuk bertahan lebih lama. Di lingkungan yang sangat sunyi ini, mereka berdua memejamkan mata untuk beristirahat. Faktanya sebagian besar waktu mereka seperti ini hanya bertindak ketika dewa spiritual raksasa mencoba membebaskan diri. Pada saat tertentu, keduanya merasakan sesuatu dan membuka mata mereka secara bersamaan menoleh ke arah tertentu. Dari arah itu, sosok-sosok perlahan berjalan mendekat. Sosoknya anggun, pasurnya santai, dan ketika bahkan tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya dan yang menakjubkan. Royal Lord Woking mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan ringan, "Aneh sekali, selama bertahun-tahun mereka telah ditempatkan di sini, terjerat dengan dewa spiritual raksasa tinta, dan selain Yangke yang telah mengunjungi mereka 2 kali, tidak ada seorang pun dari klan tinta yang berani mendekat. Alasan utamanya adalah tidak banyak master dari klan tinta dan satu-satunya Royal Lord yang harus menjaga aura itu lepas sepanjang tahun. Jadi bagaimana mungkin para penguasa wilayah bawahan ini berani bertindak begitu lancang di sini? Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa ada 2 Mas Ras Manusia Orde ke-9 yang menahan dewa spiritual raksasa tinta, klan tinta tidak pernah memikirkannya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Jumlah master klan tinta telah meningkat secara dramatis. Tidak hanya Royal Lord baru yang muncul,
Tetapi sejumlah besar Royal Road semua juga telah lahir cedera Dewa Sefri raksasa tinta juga telah membaik. Jadi di bawah situasi saat ini, klan tinta secara alami memiliki beberapa ide. Moyu. Kyo memandang Royal Road klan tinta yang datang sendiri dan bertanya. Dia telah mendengar dari Yangke bahwa satu-satunya Royal Road klan tinta yang bernama Moyu. Dan dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga Noretun pasca Yangke telah bertarung dengannya beberapa kali. Meskipun Yangke membicarakan masalah ini dengan santai, Kyo tahu bahwa sebenarnya dia telah dikejar oleh Royal Road klan tinta. Karena orang ini adalah Royal Road, Kyo secara alami memikirkan Moyu. Pendatang baru itu berdiri di depan dua emas ras manusia Orde ke-9 dan mempertahankan posisi yang relatif aman. Sambil tersenyum sedikit, dia bertanya dengan heran, "Senior Kyo benar-benar tahu nama Tuan Moyu?" Tidak aneh baginya untuk memanggil nama Kyo. Selama bertahun-tahun jumlah ras manusia yang jatuh ke tangan klan tinta tidaklah sedikit. Begitu mereka berubah menjadi murid tinta, mereka akan dapat memperoleh beberapa informasi dasar. Hanya ada dua emas ras manusia Orde ke-9 di sini, satu pria dan satu wanita, jadi secara alami mudah untuk membedakan mereka. Kyo menatapnya dengan dingin dan berkata, "Senior, saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Klan kita berbeda. Dan kita adalah musuh, jadi bagaimana kita bisa membandingkannya?" Pendatang baru itu tampaknya tidak keberatan dan hanya tersenyum. Woking bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kamu bukan Moyu, lalu siapa kamu?" Mereka belum pernah bertemu Moyu sebelumnya, meskipun mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran wilayah besar spesial. Pada saat itu Moyu bertanggung jawab atas Noretun pas, jadi mereka belum pernah bertemu. Bagaimana mereka bisa tahu seperti apa rupa Moyu? Namun di nadanya jelas dia bukan Moyu. Pria itu menanggupkan tinjunya dan berteriak, "Monaye!" Dari klan tinta menyapa dua senior ras manusia. "Monaye, kamu Monaye?" Alis Kyo sedikit berkerut dan saat dia berbicara, definisinya melonjak seperti gelombang pasang, menyelidiki Monaye tanpa sedikit pun penyembunyian, seolah dia mencoba untuk menentukan apakah kekuatannya benar-benar berada di tanah Royal Road. Tetapi dari apa yang bisa dilihat, pihak lain benar-benar seorang Royal Road. Kyo bingung. Monaye juga agak terkejut. Apakah Senior Kyo pernah mendengar tentang saya? Hanya setelah mendengarnya, dia sedikit terkejut. Setelah menanyakan pertanyaan ini, Monaye menunjukkan ekspresi pencerahan, tampaknya bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya saudara yang memberitahu kepada senior kan? Dia awalnya hanya seorang penguasa wilayah bawahan, jadi dia secara alami tidak bisa memasuki mata seorang kultivator ras manusia Orde ke-9. Selama bertahun-tahun hanya Yangke yang ada di sini, dan karena kedua kultivator Orde ke-9 ini mengetahui keberadaannya, ia pasti telah menyebutkannya sebelumnya. Monaye tersenyum bahagia. "Saudara Yang dan saya menjadi teman setelah bertengkar. Dan saya menganggapnya sebagai lawan terbesar saya. Sepertinya dia tidak meremehkanku. Itu benar-benar suatu kehormatan." Saat dia memanggil mereka sebagai senior dan Yangke sebagai saudara, yang membuat Kyo dan Woking merasa canggung. Mereka